Halo para pendengar setia podcastnya Mov. Halo Mov Friends. Balik lagi di podcastnya Mov di episode yang ke-19 yang tentunya bakal ada bintang tamu yang begitu keren banget. Langsung saja bersama saya Rehan dan aku Dinda, kita dari Mov 10 yang bakal nemenin teman-teman Mov Friends semua yang ada di rumah dengan nanti ada penjelasan-penjelasan terkait teamwork. Nah, Raihan, kalau kita ulas balik di podcast sebelumnya, yaitu di podcast episode 18, kita kan udah mengundang event organizer, yaitu stage manager. Kita ulik-ulik nih dari job desk-nya, terus juga pengalaman-pengalamannya. BTW banget kalau kita mau nonton podcastnya Move, itu di mana ya? Nah, buat para Move Friends yang belum nonton podcastnya Move episode-episode sebelumnya, langsung saja kunjungi channel YouTube Music of Occasion. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dan ada juga kalian bisa dengerin di Spotify dengan keyword apa, Dinda? Podcastnya Move dengan tanda seru 2 ya teman-teman. Betul sekali. Nah, sebelumnya nanti kita bakal berbincang-bincang dengan gue star kita. Nah, gue kemarin mau cerita dulu nih. Jadi abis nonton konser di Jakarta. Terus konsernya itu bertemakan seperti piknik-piknik gitu loh. Aduh, inovasi baru banget. Inovasi banget itu, soalnya kayak kelihatan jarang banget. Apalagi kan rata-rata gadget sekarang dikit-dikit encok, pegelinu. Nah, terus aku tuh penasaran, Dinda. Penasarannya kenapa? Penasaran siapa sih orang keren di balik layar itu? Jadi di episode kali ini tuh kita mengundang itu narasumber tersebut, Katanya, orang di balik katanya sih konser tersebut. Kata tadi panitia Music of Occasion-nya, katanya ada orang di balik layar dari Bigu Festival itu. Aduh, aku gak sabar banget Rehan, mau nanya-nanya ini. Langsung panggil aja kan? Langsung panggil aja. Oke, kita panggil langsung panggil aja. Ada Kak Sylvia. Oke, halo Kak Sylvia. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan tadi ke sini? Macet, hujan, badai, angin ribut atau apa nih? Lancar. Alhamdulillah. Jadi Kak Sylvia, mungkin sebelum nanti kakak mungkin perkenalkan lagi, terus nanti kakak bakal kita tanya-tanya pokoknya. Kayak ospek enggak? Ya, mungkin bakal jargon terlebih dahulu ya Kak. Jadi jargon Mov itu nanti ketika kami bilang Mov, kakak bisa jawab asoy. Asik. Asoy. Langsung bisa kalian. Asoy. Oke. Siap ya Kak? Siap. 1, 2, 3. Mov asoy. Oke, terima kasih Kak. Good job. Nah, langsung saja mungkin Kak Sylvia boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama aku Sylvia Balkis ya, nama panjangnya, tapi panggilnya Via aja ya, Kak Via. Via. Aku dari Bigu Festival sebagai community manager atau lebih dikenal sebagai head dari Bigu Squad, atau kalau sekarang anak-anak Bigu Squad biasa manggilnya ketua geng. Ketua geng. Ketua geng Bigu Squad. Tapi bukan gangster ya Kak? Bukan. Jadi Kak Pia ini termasuk ketua geng dari Bigu Squad. Koordinator nih berarti. Koordinator yang seperti menjalankan. Yang mengatur secara sistematis dan terstruktur seperti itu. Mungkin sebelum nanti kita bakal tanya lebih lanjut kan, Kak Pia itu udah jauh-jauh perjalanan. Capek. Mungkin games lebih dahulu gak sih enaknya? Boleh. Games dulu. Gamesnya itu ada apa sih Dinda? Jadi Kak Via, kita ada sedikit games nih di podcastnya Move, yaitu kayak true or false nih tentang Kak Via sendiri loh. Jadi kita kasih pernyataan-pernyataan, kakak kasih jawaban ke kita, ini betul atau enggak nih? Ini kayak mitos ini. Hoax ini kayaknya. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta, betul. seperti itu Kak. Oke. Nah, mungkin di pertanyaan pertama langsung aja. True or false nih Kak? Kalau Kak Via ini suka banget baca buku atau puisi? Wah, ini tentang diri aku sendiri. Iya Iya. tentunya. True, True. Itu buku-buku seperti apa Kak? berarti false. Berarti false. False. Ngarang. Kalau harus dijelasin jadinya ngarang itu berarti tadi. Asal. Soal kalau dilihat Kak Via ini sibuk banget, apa sempat membaca buku? Jujur nggak sempet. Jadi aku hobinya lebih ke sering belanja buku tapi nggak sempet dibaca. Untuk dipajang. Biar kelihatan keren. Numpuk di bantal aja. Numpuk di bantal. Oke. Oke, ternyata berarti pertanyaan yang pertama itu false. Itu mitos berarti ya. Mitos berarti. Mitos. Untuk pertanyaan yang kedua ada nih. Grup musik kesukaan Kak Pia itu reality club bukan?
We were young and we were old. We were young and we were old. Yes, it's Betul true. sekali. Exactly. Betul sekali, ternyata emang Exactly. benar-benar Lagu reality club. kesukaannya apa ini, Kak? Kesukaannya Alexandra dari Reality Club. Berarti kalau dinyanyiin nanti Iya. kalau Kapia punya gandengan I fell in love with Iya. Kapia, berarti Iya, gitu ya aduh, lagunya. itu romantis itu sih, Kak. Iya, betul. Oke, sekali. nextnya. Kavia ini lulusan Ilkom bukan sih? False. False juga itu. False, salah. Jadi aslinya apa ini, Kak, jurusannya? Jadi aku jurusannya pendidikan bahasa Perancis. Bahasa Prancis. Yes, bonjour. Bonjour, Au teman-teman. Revoir. Oui, oui, baguette. Wih, banget. Gak ngerti. Iya, nggak ngerti kita, Kak. Kapan-kapan kita belajar sama Kavia sendiri ya. Ya. Oke, next Rehan. Next, ada makanan kesukaan Kapia, itu pecel ayam. Pecel ayam, Kak. False kayaknya deh. Salah. Sukanya apa, Kak? Sukanya makanan gratis. Makanan gratis. setuju, Rehan. Mungkin nanti para panitia bisa menyediakan makanan Betul. gratis. Kita juga tentunya. Bukan kode ya. Kita bukan juga kode suka makanan gratis di Jumat berkah ya, Iya, Rehan? betul. Suka ngambil kalau di Betul. Jumatan. Mungkin langsung saja ke selanjutnya. Nextnya, Warna- Kavia itu suka main skateboard nggak? Ih, true. Jago kan Ini kita, stalker Kak? ya? Iya, Jago dong, kita mah, gila. Kak. Kita cari-cari dulu, Kak, sebelum Iya. kita Nah, bertemu. biasa itu mainnya di mana, Kak, kalau skateboardan? Kalau skateboard dulu awalnya aku main di daerah Duku Atas. Ya. Terus habis itu aku pernah nyoba main juga di daerah Kemang sama Pasar Bo. Tapi yang Kemang tuh udah tutup deh kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang masih aktif, Kak. Sekarang kayaknya udah nggak cocok ya. Soalnya aduh kok sakit Gampang gitu. encok ya, Kak. Sekarang aku squash aja olahraganya. Oke. Untuk warna nih, warna kesukaan kasih Kapia itu pink, benar, Kak? Pink. Iya betul, true. Betul lagi, kita banyak Koket, yang benar berarti kakak ternyata. ini wanita-wanita koket ya? Sebenarnya nggak koket sih. Jadi kan mungkin orang ngeliat kayak aku tuh sebenarnya kadang lebih sering pakainya sweatshirt terus kan. Iya. Jadi kayak tomboy. Sorry bukan pick me, tapi kayak kok kayak tomboy banget. Jadi biar nggak tomboy aku suka pink gitu. Suka pink biar Pink. kelihatan girly banget. Girly. Sama biar menyala aja sih. Biar menyala. Main karakter. Oke. Selanjutnya, Oke, next nih. Apakah Kavia itu suka traveling? False kayaknya deh. False. Soalnya aku kalau traveling itu kebanyakan urusan kerjaan. Jadi kecuali travelingnya dibayarin, itu baru semangat gitu. Oh, berarti lebih ke arah pekerjaannya. Lebih ngarah karena kerja aja sih Kalau sebenarnya. kalau dilihat-lihat emang kok ini jalan-jalan mulu ya Kavia ini. Jalan-jalan terus ya. ternyata itu jalan-jalan kerjaan. Jalan kerja juga. Mungkin Gitu. bisa kali ya infoloker nanti. Iya, Kak. Infoloker. Iya. Oke. Abis lulus. Abis lulus siap. Oke, next Rehan. Selanjutnya, Kapia itu orangnya coffee person banget. Coffee person banget ya. Banget. Coffee person banget ya. Di tengah-tengah deh antara true sama false. Jadi karena dulu aku pernah jadi barista, jadi of course harus suka kopi, tapi somehow aku ada asam lambung jadi gak boleh terlalu banyak gitu. Jadi berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Terima Middle. kasih banyak Kapia. Oh, ini udah selesai? Belum. Itu Oh. maksudnya terima kasih karena sudah mau dipertanyakan soal terkait Oke. dari pribadi Kapia. Oke. Nah, karena pertanyaannya sudah habis nih, Kak. Mungkin kita langsung ulik-ulik lebih mendalam nih mengenai Kavia dan juga teamworknya. Kalau aku boleh tanya nih, Kak, apa awalnya motivasi Kakak bisa kepikiran nih buat join di Bigu Squad? Oke, mungkin aku jelasin sedikit ya. Sebelumnya aku dari Bigu Festival. Jadi di Bigu Festival ini kita gak ada yang namanya volunteer. Untuk teman-teman yang kerja di hari H saat Bigu Festival, itu kita ada yang namanya Bigu Squad. Ya mungkin banyak yang belum tahu. Nah, awal mulanya aku bisa tergabung di Bigu Squad sampai bisa jadi community manager ini, awalnya sama kayak teman-teman Bigu Squad lainnya. Aku daftar, ikut oprek yang ada di Instagramnya Bigu, terus habis itu ngelakuin beberapa rangkaian dan akhirnya sampai menuju ke hari H dan aku jadi Bigu Squad sampai sekarang. Wow. Gitu. Untuk pastinya kan awalnya kakak juga pastinya gak langsung menjadi tadi community manager dong pastinya. Betul. Nah pastinya ada langkah-langkah kayak kakak menjadi volunteer dulu. Nah boleh gak diceritain dari awal kakak jadi bagian dari Bigu Squad? Oke,
Awal mula jadi Bigu Squad itu pertama pasti setelah aku ikut oprek itu, eh sebenarnya itu benar-benar kali pertama aku ikut ngekru sebagai ngikru di event yang temanya festival ya. Yang festival musik. Sebelumnya aku ada beberapa pengalaman kayak jadi LO, tapi itu biasanya untuk acara-acara corporate atau kayak acara-acara dari pemerintahan. Untuk festival musik dan di dunia kreatif ini aku sebenarnya baru banget terjun itu cuma di Bigu. Nah, alhamdulillahnya aku dikasih kesempatan di festival ini, di Bigu Festival, bisa ikut jadi Bigu Squad. Karena di Bigu sendiri emang membuka jalur untuk teman-teman yang belum pernah punya pengalaman, terutama baik di dunia event ataupun dunia kreatif. Jadi emang yang diutamain dari yang belum punya pengalaman, karena di Bigu sendiri kita belajar bareng gitu. Jadi nggak ada yang oh dia pengalamannya udah banyak, dia pengalamannya masih sedikit, kita nggak ada. Jadi kita semua benar-benar belajar bareng. Menerima gitu. semuanya berarti ya Kak. Jadi motivasi awalnya memang ya karena udah tahu arahnya mau kemana di Bigu ini, jadi aku ikut gitu. Emang menarik banget perjalanannya emang gak mudah kan, pastinya semua orang dari awal gitu. Nah, ngomong-ngomongin soal Bigu Squad nih Kak, pastinya kan mengkoordinasi tim itu susah ya Kak, apalagi banyak, kalau gak salah dengar-dengar tadi juga udah mengobrol itu ada sekitaran 110 squad. Untuk di tahun 2025 ini di batch 3, jadi Bigu Squad ini setiap tahunnya kita nyebutnya batch. Jadi ada batch 1, 2, tahun ini alhamdulillah udah sampai batch 3. Kita tahun ini ada total 118. 118 Bigu Squad. Yes. Keren banget itu, banyak kita bisa join gak? Itu Iya, ada bisa duit nih, Kak. biar pas jadi 120. Diselipin jadi 120. Jadi 120 biar dua pas nih. Kak. Dua orang nih pas Kak. Iya. Oke. Nah, untuk cara Kak Pia itu kayak tetap buat anak-anak tetap termotivasi, tetap semangat dan tidak merasa, kan pastinya ada aja ya Kak anak-anak tuh yang patah semangat, misalnya Bigo Squad nih gue keren, gue pengen kelihatan kerennya doang. Nah, gimana sih Kak supaya dia juga tetap mencari ilmunya kayak gitu Kak? Oke. Sebenarnya dari pas pertama kali kita nerima teman-teman ke Bigu Squad itu semua udah pasti mungkin beberapa ada yang kelihatan, ada yang enggak juga. Tapi kalau misalnya ada yang kelihatan, oh kayaknya bisa dilihat nih dari cara ngomongnya, terus dari kan kita ada interview ya. Jadi kita tanya kenapa dia mau masuk Bigu itu karena apa? Karena kalau di sini dia cuma mau sekedar oh biar pernah ikut di Bigu, oh biar bisa pamer kalau aku Bigu Squad. Kalau tujuannya kayak gitu, sorry to say kayaknya belum dulu. Kita lebih nyari yang kayak, iya karena aku jujur Kak, belum punya pengalaman, tapi aku pengen banget belajar tentang festival. Aku pengen banget belajar tentang dunia sosial media, gimana ngerancang campaign segala macam. Itu dia calon-calon Bigu Squad itu dia. Calon Bigu Bigu Squad Squad. dicatat. Berarti dari Bigu Squad sendiri ini sangat terbuka lebar untuk orang yang mau belajar gitu ya istilahnya. Betul. Tidak kemungkinan meskipun orang itu belum punya pengalaman, Bigo Squad juga pastinya menerima kan takutnya orang-orang tuh zaman sekarang insecure, Takut duluan. aku gak ada apa-apa di CV-nya kayak gitu. Kalau dari Bigunya sendiri itu, dari Bigu Festival baik dari Bigu Kreatif, kita selalu berpikiran gini, kalau semua tempat nyari yang udah berpengalaman, yang belum berpengalamannya ini harus nyari pengalamannya di mana? Setuju, Gitu. setuju. Jadi kita jadiin Bigu Squad ini sebagai komunitas dari Home of Storyteller kalau kita bilangnya, dimana semua mulai perjalanannya bareng di sini, mau bermuara kemana bebas, kalian berkembang setinggi mungkin, fly higher. Oke. Menarik banget ini ceritanya Kak Via ini. Sudah agak lama juga, terus tadi yang dikasih juga kayak daging. Berisi banget ini Berisi pokoknya. banget. Daging, kalau daging ini daging sapi kayaknya Daging Kak. sapi. Betul. Oke Kak, ngomongin soal tim nih. Komunikasi itu penting gak sih Kak? Betul. Penting kan Kak? Betul. Nah, gimana cara Kakak sendiri itu menjaga komunikasi antar anggota dari Bigu Squad sendiri loh? Untuk menjaga komunikasinya, yang pasti pertama kita kan jelas ada grup, jadi
Kita jelas ada grup, jadi pasti kita komunikasi lewat grup itu. Terus menuju ke hari H Bigu Festival, kita ada beberapa kegiatan kayak yang official dari Bigunya ataupun unofficial. Jadi kalau official itu boleh di-spill gak ya? Sebenarnya kita ada beberapa kali belajar bareng lah, kita sebutnya belajar bareng. Selain itu kita juga ada nongkrong. Kalau yang nongkrong nih unofficial. Jadi biasanya setelah kenal somehow si Bigu Squad ini udah connect one to each other. Jadi kayak udah cocok aja, terus tiba-tiba mungkin tanpa aku mereka udah nongkrong, udah main sendiri aja. Jadi pas hari H, pas mereka kerja, mereka tuh ngerasanya udah kayak bukan kerja. Mereka bener-bener kayak lagi ngejalanin acaranya mereka. Jadi kayak besok pokoknya datangnya jam segini. Tanpa aku kasih tahu mereka udah datang jam segitu, dan mereka udah ngingetin satu sama lain yang kayak bener-bener guyup gitu. Jadi aku cuma kasih sarananya aja, selebihnya mereka yang jalanin. Jadi alhamdulillah sih Bigu Squadnya selama ini kooperatif, jadi ya I like. Alhamdulillah, berarti anggotanya solid ini. Solid, kompak Kalau Bigu banget. Squad harus solid. Bondingnya keren banget. Betul, Kayak Rehan. mau betul kan? Move juga solid, Kak. Oh, solid juga. Kalah Mungkin the next Bigu Squad bisa diambil dari Move, Kak. semua kalau bisa ya. Betul, Semua, diangkut. betul Kalau sekali. semua nepotisme. Nepotisme yang takutnya terjadi nepotisme. Oke. Oke kan, selanjutnya pasti banyak juga nih mau friends yang penasaran gimana sih Kak Sylvia bikin budaya kerja yang positif. Terutama kan tadi didengar juga Kak Pia cerita tentang mereka anak-anak udah kayak datang sendiri, inisiatif sendiri. Pastinya kan tercipta lingkungan yang nyaman. Gimana sih cara menciptakan lingkungan yang nyaman gitu? Cara nyiptain lingkungan yang nyaman dan lingkungan kerja yang positif. Pertama pasti dari PIC-nya dulu, dari senior-senior atau kakak-kakaknya lah gitu, dari yang sebelum-sebelumnya kayak dari aku segala macam. Itu lebih ke nunjukin gimana kerjanya yang positif dulu. Jadi semua harus dikasih lihat dari kayak aku mau teman-teman aku datangnya cepat, aku datangnya harus lebih cepat. Kayak aku mau teman-teman aku kerjanya nggak cemberut, sambil senyum sambil bahagia nyambut penonton datang, aku harus kayak gitu juga. Aku mau kerjanya dibantuin sama temen aku, ya berarti aku harus bantuin temen aku juga. Jadi untuk nyiptain lingkungan yang nyaman, kita harus bikin orang lain nyaman dulu, baru orang lain nyaman sama kita. Berarti kuncinya di kepalanya harus bisa mencontohkan yang baik. Mencontohkan Rehan. yang baik, memberikan kenyamanan. Betul. Udah memberikan kenyamanan, tetap terus memberikan kenyamanan. Betul. Bukan Kenyamanan sampai meninggalkan. sayang. Iya, betul sekali. Karena dilihat Bigu Squad itu saling sayang satu sama lain. Family friendly banget Family ini Kak kalau banget. dilihat. Iya. Oke, nextnya Kak. Adakah sebuah tantangan di dalam komunikasi terhadap tim-tim Kakak? Tantangan komunikasi maksudnya kayak ada yang mungkin kayak susah diajak Betul, apa kayak gitu. Hilang-hilangan. Bandel ini kayaknya nih. Bandel. Itu pasti ada dan nggak dapat dihindari ya. Jadi tadi yang kayak aku bilang, alhamdulillah so far sih si Bigu Squadnya ini sampai sekarang kooperatif semua, tapi nggak menolak kemungkinan juga memang ada beberapa yang kayak hilang-hilangan. Jadi biasanya kita kayak approach aja sih satu persatu. Jadi kita tuh tetap ada nge-tracking juga, karena setiap kegiatan kita tetap tracking. Mungkin lebih kayak absensi tapi nggak officially absensi juga. Nah dari situ kita bisa lihat dia masih minat atau enggak. Terus biasanya nanti kita approach ada masalah apa segala macam. Jadi one by one dari akunya langsung gitu. Kayak aku nanya baik-baik sih masih mau lanjut atau enggak. Apakah dengan dia join Bigu Squad ini bikin dia merasa nggak bisa naik ke level selanjutnya atau apa gitu. Jadi ya udah, paling aku personal aja sih, chat gitu. Tapi biasanya yang udah susah komunikasinya itu karena kadang ada yang mau ngundurin diri karena dia nggak bisa datang hari H, tapi dia nggak enak ngomongnya karena ngikutin journey-nya ini udah lumayan panjang. Kita tuh start dari Februari menuju Maret, sedangkan acaranya bulan Juli. Nah biasanya nanti Juli tuh ada, waktu itu aku pernah ada kasus 2 orang. Jadi satu itu dia karena mau KKN, jadi dia hari pas Bigu Festnya dia nggak bisa ikut. Yang satu lagi dia mau pindah rumah ke luar kota dan
ternyata tanggalnya barengan sama Bigu. Nah mereka berdua ini dari 2 bulan terakhir nggak aktif, jadi aku personal ternyata mereka mengundurin diri tapi nggak enak. Jadi buat yang kayak gitu-gitu, aku biasanya sebelum mereka benar-benar hilang, aku udah kejar duluan, kayak tanya kenapanya. Terus aku juga nggak yang nahan, ya elah bos, nggak juga. Jadi kayak oh ya udah, kalau kamu nggak bisa ya udah nggak apa-apa, tapi kamu tetap Bigu Squad. Oke. Berarti dari Kak Sylvia sendiri itu sebenarnya kalau komunikasinya jelas, kakak bisa menerima gitu. Asal nggak langsung hilang-hilangan ini. Kalau hilang-hilangan bener-bener jarang sih kasusnya. Paling kayak kalau misalnya kita, ya balik lagi ya, tadi kan kita ada beberapa kegiatan menuju hari H. Biasanya 2 kali nggak datang aja tuh aku udah nanya kok gitu. Kalau sekali nggak datang biasa mereka yang izin. Kalau kedua kali nggak datang, aku yang kayak nanya ke mereka, kenapa nggak datang beb kemarin gitu-gitu. Berarti langsung ditanyakan secara personal ke orangnya langsung ya? Iya, heeh. Next Rehan. Tapi nih Kak, pasti kan pernah gak sih dari kakak itu kayak ngerasa atau ngalamin kegagalan, dan gimana cara Kak Pia itu memulihkan, pastinya kan sebelum memulihkan motivasi kepada timnya, Kak Pia pastinya kan motivasi dulu kepada diri sendiri. Gimana sih Kak Pia itu cara memotivasi dari tim Bigu Squad itu? Oke, jadi tadi ada yang miss dikit buat ngomongin kegagalan. Jadi sebelum aku ikut Bigu Festival tuh aku udah beberapa kali daftar buat jadi kru atau volunteer di festival-festival lain. Dan emang belum ada yang jodoh, belum ada yang cocok. Tapi aku nggak berhenti sampai di situ karena aku masih penasaran. Kenapa sih? Maksudnya aku lebih nyari pertanyaannya kenapa gue nggak keterima ya? Nggak keterimanya ini apakah ada yang kurang atau aku mau dikasih yang lebih? Setelah itu aku diketemuin sama Bigu, terus aku daftar dan di situ aku keterima. Barulah dari situ aku tahu kenapa selama ini aku nggak keterima, karena mungkin pertama dari usia ya. Waktu aku mulai di dunia festival itu aku udah termasuk yang agak kok tua gitu. Sedangkan anak festival itu biasanya kayak anak-anak semester 3, 2. Kalau sekarang muda-muda kayak anak SMA juga banyak deh. Banyak Kak, banyak. Banyak, heeh. Jadi waktu itu kayak aku nggak keterima, mungkin karena udah tua kali ya. Terus belum pernah ikut festival juga sebelumnya karena takutnya aku terlalu kaku atau apa. Tapi di Bigu dibentuk lagi personality-nya, kita banyak belajar lagi, jadi diformulasin lagi, terus ternyata cocok. Dan itu yang aku terapin ke teman-teman Bigu Squad semua. Kalau kalian ngerasa duh kok nggak bisa-bisa ya, coba lagi sampai bisa, pasti bisa gitu. Kalau sekali jatuh berarti jangan terus-terusan menyerah kayak Iya. Biasanya soalnya Gen Z udah males ini ditolak sekali gitu, iya, Kak. biasanya kayak gitu. Kita dengerin contoh cerita dari Kak Pia yang ditolak di mana-mana, tapi akhirnya sekarang lihat sekarang lihat. Jadi koordinator umum. Betul, keren. Koordinator apa? Bigu Squad. Betul, Wih, ya. acara konser yang itu loh. Di mana? Di mana coba? Di mana? Kebetulan kalau tahun sekarang juga itu di tanggal 12-13 Juli ya Kak? Betul. 2025. 2025. Iya Pastinya. dong, kan Berarti tahun ini. berarti lagi chaos-chaosnya dong ini harusnya. Sebenarnya ini udah menuju hari H, udah lumayan padet sih. Tapi kalau aku sendiri karena fokus di Bigu Squad-nya aja, dan ya Bigu Squad-nya udah bisa jalan, jadi alhamdulillah masih bisa aku titip-titipin. Tuh. Panitianya udah banyak soalnya. Iya. Bisa dititipin. Terus panitianya juga udah keren-keren soalnya. Jadi gak harus ada Kak Pia mulu, mereka udah mandiri. Nah Mungkin Kak, kayak gitu. aku mau tanya, apakah ada suatu pembelajaran berharga yang bisa Kak Via ambil dari joinnya kakak di Bigu Squad ini? Pengalaman berharga. Iya. Pengalaman berharga aku itu setelah aku join di Bigu Squad, aku akhirnya tahu sih alasan kenapa dari tim Bigu itu selalu mau ambil teman-teman yang belum punya pengalaman. Karena kita percaya banyak orang yang bisa jago. Banyak orang yang bisa jago. Semua pasti bisa jago kalau ada kemauan buat belajar. Cuma mungkin selama ini belum ada tempat atau sarananya untuk belajar. Maka dari itu Bigu
ya kayak iklan MLM. Untuk itu Bigu hadir. Adalah nih Bigu menjadi wadah lah untuk menaungi komunitas ini. Jadi kita belajar bareng. Terus pengalaman berharganya buat aku pribadi sendiri tuh ternyata dari usia muda, dari yang teman-teman SMA, dari kuliah masih maba, itu banyak banget yang mau jadi Bigu Squad. Cuma emang di luar tuh susah, kalau misalnya kemudaan susah, ketuaan juga susah gitu kan. Di Bigu tuh ternyata banyak banget yang pengen belajar tentang festival. Dan aku salut sih sama kegigihan anak-anak muda gitu. Karena jujur aku dulu waktu seumur mereka aku nggak ada kepikiran sih. Gitu. Jadi bekal buat kita juga nih. Betul. Terutama buat mau friends juga. Pembelajaran baru ini Pembelajaran Raihan. baru. Nah, jadi sebelum kita selesai atau menutup sesi kali ini nih Kak, kita ada sesuatu surprise untuk Kakak. Waduh. Apa tuh Surprise apa? surprise-nya? Jadi kita ada Kado. sertifikat untuk Kakak sebagai ucapan terima kasih atas sharing pada hari ini nih Kak Sylvia. Wah, luar biasa. Oke, Raihan. Terima kasih Kakak telah menyempatkan waktu di tengah Oke. kehektikan mempersiapkan Bigu Bigu Fest Festival. 2025. Iya. Oke. Ini gimana aku? Mungkin kita sambil foto sedikit kali ya Kak. Oh, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Tia. Oke. Nah, semoga sharing dari Kapianya mau foto dulu. Oh, Gak Kak apa-apa, Pia mau gak foto. apa-apa. Kan tadi udah. Gak apa-apa. Sok Kak, kita punya banyak waktu untuk Kakak. Iya. Boleh. Boleh. Imut. Udah ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Betul, Pastinya Raihan. obrolannya juga seperti yang aku bilang, daging, bener-bener daging. Tadi entah itu daging sapi lah, daging kambing lah, apalah itu pokoknya. Tapi emang bener-bener itu ilmu yang bermanfaat banget, Betul. Dinda. Pengetahuan baru Kak Fia. Pengetahuan baru. Dan terakhir Kak, sekali lagi terakhir, mungkin ada pesan dari Kakak untuk teman-teman mau friends ataupun dari semua yang menonton di channelnya Music of Vocation ini. Mungkin ada Kak. Pesan-pesannya ya. Pesan-pesannya kan tadi udah lumayan banyak di dalam podcastnya. Kalau lupa bisa di playback. Tapi cuma mau nitip satu, jangan lupa nonton Bigu Festival 12-13 Juli 2025 di Aldiron, Jakarta Selatan. Langsung di check 12, out 13. teman-teman. Siapa tahu kita dikasih tiket juga ya. Kita siap jadi brand ambassador. Tapi jujur tahun ini tiketnya cepet banget. Aku Cepet takut banget aku habis, baru Kak. sold out. Iya. Aku Serius, juga serius. ngikutin yang presale 1 langsung sold Langsung ya. sold, iya. Sekarang lagi Betul. presale 2 ya? Sekarang presale 2. Emang nungguin presale 1. Lagi war Nungguin. tiket tuh. Keburu Iya, habis. habis. Jadi kebagian presale 2 ini. Ini kebagian presale 2 ya. Oke. Nah, oke Kak, terima kasih atas sharingnya. Terima kasih Kakak telah menyempatkan waktunya. Semoga yang Kakak sampaikan dapat menjadi pelajaran bagi teman-teman Mofred di rumah, bagi kita juga semua yang Nah, ada di sini. sebelum di ending banget nih, Bu, sebelum kita tutup kameranya mati, kita jargon dulu. Jargon ya. lagi Kak. Jargon Boleh. lagi. Kakak masih ingat kan jargon yang tadi? Yang asoy itu loh Asoy. Kak, asoy. Asoy. Ah, Asoynya asoy gitu ya Kak. asoynya yang semangat Kak. Oh, asoynya yang semangat atau yang Karena slay? kita move tanda soalnya ada 2 jadi kayak asoy gitu. Asoy. Asoy. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Move asoy. Oke, Oke. jangan lupa juga untuk cek video lainnya karena di channel YouTube Music of Vocation dan di Spotify kalian bisa dengerin podcast-podcast yang gak kalah seru. Terima kasih buat teman-teman friends. Jangan lupa like, komen, dan apa Dinda? Dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua Betul. biar bisa mendapat ilmu baru nih dari Kavia. Subscribe juga, Betul, nyalain subscribe. loncengnya. Lonceng ting ting. Jangan lupa kata Kapia juga nonton Bigu Bigu Fest. Festival. Terima kasih semuanya. See you my friends.